Shalom permata yang dikasih Tuhan. Bertemu lagi di ibadah PP kita pada bulan ini. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktu pada saat ini untuk berkumpul secara online dan mengikuti ibadah PP kita pada bulan ini. Aku berharap dimanapun teman-teman berada bisa dalam keadaan sehat dan bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk memulai ibadah PP kita pada hari ini, aku mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri sambil menaikkan pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama kita katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal dengan lebih semangat lagi. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Sama-sama kita kata bersuka sambil bertepuk tangan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Katakan sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka. Sekali lagi kita katakan sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Dalam keadaan masih berdiri, mari sama-sama teman-teman kita tunjukkan semangat kita dan rasa syukur kita atas berkat Tuhan yang telah kita terima pada hari ini sambil menaikkan pujian terima sukacita surga.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kawan bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita naikkan sekali lagi dari awal dengan lebih semangat lagi. Katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya, satukan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga nyata. 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 Sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Teman-teman boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita mau merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Dia telah mengorbankan hidupnya untuk kita. Dia rela mencurahkan darahnya untuk menggantikan dosa-dosa kita. Mari kita mengakui segala dosa yang telah kita lakukan selama ini. Karena Dia telah menebus, menyucikan, dan menyelamatkan kita. Dan mari kita ambil sikap teduh kita sambil mengangkat penyembahan kita dengan lagu Tuhan Penebusku.
kita masuk dengan lebih dalam lagi, kita angkat penyembahan kita sekali lagi dari awal. Katakan besar mulia kasih. Mulia kasih. Musik tetap mengalir. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita telah menerima anugerah pengampunan Tuhan. Dia telah bebaskan kita dan menjadikan kita baru. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Untuk membawa hidup kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Agar Tuhan dapat memikul segala perkara yang telah kita jalani. Mari kita sembah Tuhan. Kita angkat penyembahan kita dengan bernyanyi sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang.
dengan lebih dalam lagi. Kita naikkan penyembahan ini sekali lagi dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kami datang Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Di altarnya Hidupku. bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Ubah hidupku. Thank you Jesus. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang Dia. Sama-sama kita akan menyembah, kita katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang Dia tanya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Katakan pemulihan terjadi. Pemulihan Katakan mujizat terjadi. mujizat terjadi saat datang Dia tanya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan sebagai renungan di dalam perpulungan Permata Klasis Jakarta Kalimantan pada saat ini, kami mau mengajak seluruh Permata agar bersatu hati dan pikiran kita datang ke hadirat Tuhan melalui doa kita bersama. Kita berdoa. Di saat Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih atas anugerah yang begitu besar yang Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami, terkhusus di dalam kehidupan semua anak-anak Permata. Bapa, pada kesempatan ini sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebaikan-Mu Tuhan menyertai kami, agar senantiasa seluruh Permata dimanapun berada, terkhusus Permata Klasis Jakarta Kalimantan, di dalam mengikuti perpulungan Permata, Tuhan layakkan, Tuhan berikan waktu dan kesempatan dan hikmat
yang berasal daripadamu, agar senantiasa melalui lawatan firman ini, mereka diyakinkan dan dimampukan untuk menerima akan kebaikan yang menyertai segala kehidupan yang mereka terima daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa bagimu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan di dalam perpulungan Permata Klasis Jakarta Kalimantan ini. Mari kita membaca di dalam kitab Roma pasal 12. Dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kami akan membacakan firman Tuhan tersebut bagi kita. Demikian firman-Nya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia dianugerahkannya kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini. Shalom bagi seluruh permata, agar senantiasa melalui karunia Tuhan Yesus Kristus, semua permata-permata dimanapun berada, yang merasa rindu akan lawatan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Pada saat ini kita masih bisa bersyukur atas anugerah Tuhan untuk dapat kita imani, untuk dapat kita pakai sebagai hal yang mengingatkan kita akan segala anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini ketika kita di dalam mengikuti perpulungan permata, di mana di bulan September ini, bagaimana kita dinasehatkan melihat, bagaimana pikiran kita dibuka, bagaimana kita diingatkan akan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat pada saat-saat sekarang ini dampak daripada pandemi COVID-19 masih ada mempengaruhi sikap-sikap kehidupan kita. Oleh karena itu pada saat ini, sesuai dengan apa yang dinasehatkan oleh Paulus kepada jemaat Roma. Mungkin ini bisa mengingatkan seluruh permata, apa sih sebenarnya yang perlu kita cari hidup di dunia ini? Apa sih yang harus kita lakukan di dalam mengatasi segala kehidupan kita sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh zaman ini kepada kita? Seluruh permata yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana yang pertama sekali diingatkan Paulus melalui firman Tuhan ini, yaitu mengenai ibadah yang sejati. Bagaimana ibadah yang sejati yang Paulus ingatkan kepada kita, yaitu melalui persembahan yang sebenarnya. Persembahan bukan hanya melalui materi, tapi persembahan tubuh, roh, dan jiwa kita. Tubuh, roh, dan jiwa kita tentunya ada di dalam satu tubuh. Di dalam tubuh kita ini yaitu menyangkut aspek-aspek yang sudah Tuhan berikan bagi kita agar senantiasa di dalam tubuh kita. Bagaimana kita memakai mata kita, pendengaran kita, hati kita, jiwa kita, tubuh kita, dan satu hal yang Paulus tekankan di sini adalah bagaimana kita memakai pikiran kita. Karena kalau pikiran kita ada dan melekat pada hal-hal lahiriah saja,
tentu mengenai hal-hal yang dituntut oleh Tuhan bagi kita. Mungkin kita tidak mampu menjangkau, bahkan mungkin kita bisa lalai di dalam menerima anugerah dan karunia yang sudah Tuhan berikan. Oleh karena itu satu hal yang menjadi renungan kita melalui kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3 ini adalah mengelola pikiran. Banyak sekali pada saat ini orang kesana kemari sehingga pikiran bisa dipengaruhi hal-hal duniawi. Masalah-masalah kemajuan teknologi. Permata tidak lepas daripada kehidupan media sosial. Permata hidup dalam lingkungan hal-hal yang selalu menuntut untuk berhubungan ataupun memakai, bahkan pemakai daripada media sosial yang ada di dalam kehidupan kita. Satu hal kalau kita melihat media sosial ini, kita bersyukur loh kepada Tuhan. Kenapa? Dia berikan hikmat kepada orang-orang untuk dapat mengembangkan teknologi informasi. Terlebih-lebih pada saat ini bisa kita rasakan apa manfaatnya dan dampaknya ke dalam kehidupan kita. Tentunya ketika Tuhan menganugerahkan, memberikan hikmat yang berasal daripada Tuhan itu, tujuan Tuhan adalah untuk yang pertama, agar melalui segala kemajuan teknologi, nama Tuhan dimuliakan. Itu adalah tujuan awal. Tapi apa yang terjadi? Di dalam kehidupan seluruh permata, bukan hanya permata, secara umum. Banyak sekali dampak-dampak negatif daripada media sosial. Dampak-dampak negatif yang mungkin bisa kita lihat di dalam media sosial. Salah satunya adalah kalau kehidupan manusia itu pikirannya mulu terus bagaimana itu sudah terpatri kehidupannya kepada media sosial. Otomatis ini otak sudah dicuci loh. Dengan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, bahkan apa yang dia lamunkan, berilusinasi dan lain sebagainya. Sehingga kehidupan permata itu banyak sekali sudah seolah-olah dikendalikan oleh teknologi itu sendiri. Kehidupan permata itu ataupun seluruh anak-anak Tuhan yang mengandalkan media sosial adalah teman satu-satunya. Sehingga kehidupan mereka terkontaminasi pemikirannya. Oleh karena itu Paulus katakan hari ini, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Kehidupanmu harus diperbaharui oleh akal budimu. Artinya permata, apapun yang terjadi saat ini, bagaimana kerasnya gelombang kehidupan yang menghantam identitas permata di tengah-tengah gereja Tuhan. Satu hal yang perlu kalian ingat adalah, kalian adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipilih menjadi bait Allah itu sendiri. Sehingga melalui ingatan ini, teguran ini, nasihat ini terjadi pembaharuan yang signifikan di dalam kehidupan permata. Oleh karena itu pada kesempatan ini di dalam kita mengikuti perpulungan permata ini yang menjadi tema adalah ubah insecure jadi bersyukur. Itu tidak gampang. Tidak gampang bagaimana kita mengubah mindset kita, mengubah bagaimana perilaku yang sudah menjadi hal yang sudah melekat di dalam kita, mengubah kita bisa bersyukur. Padahal kita dituntut bersyukur padahal hati dan pikiran kita tidak nyaman hidup di dunia ini. Kita tidak percaya diri. Secara psikologis mengatakan, kalau orang tidak memiliki rasa percaya diri di dalam hidupnya, dampak yang dia hadapi adalah kemana-mana dia tidak akan pernah merasakan kenyamanan. Disuruh PA, disuruh perpulungan, dia tidak dapatkan kenyamanan yang sesungguhnya. Karena memang mindset cara berpikirnya sudah betul-betul dipengaruhi oleh masalah-masalah yang mengikat dia,
yang membuat dia tidak berani bertindak, tidak berani tampil, tidak berani menunjukkan kekayaan yang dia miliki yang sudah Tuhan berikan. Sehingga karakternya terbunuh oleh situasi insecure ini tadi. Pada perpulungan permata pada bulan ini, pada hari ini saudara-saudara yang terkasih. Tuhan tidak suka kalau anak-anaknya hidup dalam kekhawatiran, ketidaktenangan, tidak merasa nyaman. Tuhan tidak suka. Karena apa? Hidup bersama Tuhan itu adalah menciptakan satu ruang yang membuat kita damai sejahtera, baik di bumi maupun bersama Tuhan. Jadi akibat daripada hal tersebut, kalau kita lihat kalau permata itu sudah melekat di dalam kehidupannya, masalah-masalah ataupun karakter-karakter yang sudah melekat, tidak ada rasa percaya diri dan tidak ada kenyamanan, tentunya ini apa yang harus dia lakukan? Dia jauh dari persekutuan anak-anak Tuhan. Dia selalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan ataupun dengan istilah sekarang mungkin bisa kita katakan cenderung overthinking. Kalau hal demikian terjadi di dalam kehidupan permata, bagaimana permata-permata gereja Tuhan di GBKP ini? Oleh karena itu pada perpulungan kita pada saat ini, lawatan firman Tuhan ini mengingatkan seluruh permata. Apapun yang terjadi dalam pikiranmu saat ini, dalam tingkah lakumu, di dalam kehidupan sosialmu, di dalam penampilan dirimu secara pribadi, yang Tuhan mau hari ini adalah ubah segala-galanya. Cara mengubahnya bagaimana? Insecure jadi bersyukur. Hari ini Paulus nasihatkan, kamu tidak boleh serupa dengan dunia ini. Karena apa yang kamu tunjukkan dengan rasa bersyukur kepada Tuhan, menunjukkan kamu adalah menghargai karunia yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan yang kamu miliki. Kalau kita lihat selanjutnya kehidupan permata, media sosial cenderung lebih menyita waktu banyak sekali di dalam kehidupan permata. Sehingga terkadang kalau berkutat dengan masalah media sosial, sehingga waktu yang ada yang dipakaikan oleh para permata, seolah-olah permata itu lupa waktu di dalam memakai waktu yang sebenarnya. Cenderung terlena, sehingga apa yang dia lihat melalui media-media sosial, buka IG, buka apa semuanya sudah membuat mereka itu stres secara pribadi. Kenapa? Dia lihat apa di media sosial, bagaimana orang dengan prestasi yang dia miliki, dengan penampilan yang wah. Sementara dia melihat kepada dirinya. Bagaimana dengan saya? How about me? Apa yang harus saya lakukan? Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia terkungkung, terikat dengan masalah. Hal yang membelenggu hidupnya. Dia tidak mampu, dia tidak berdaya. Oleh karena itu pada kesempatan ini, jangan jadikan media sosial sebagai media membagikan hal-hal yang tidak baik. Bagikan hal-hal yang bisa membangun karakter orang lain. Yang bisa saling membangun jati diri permata. Harusnya seperti itu. Tapi realnya kita lihat pada saat sekarang ini tidak begitu. Sehingga terjadi hal-hal yang membuat ketidaknyamanan di dalam persekutuan para permata. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami sampaikan hari ini. Yang harus kita lakukan adalah cara apa yang harus kita lakukan agar permata itu bisa menggunakan waktunya, bisa mengelola pikirannya, bisa mengatur media sosial untuk membuat dirinya menjadi permata yang bisa bersyukur. Yang harus dilakukan yang utama adalah bunuhlah keinginan duniawimu. Karena Paulus katakan melalui firman Tuhan, kamu adalah bagian Tuhan. Kamu bukan bagian dunia ini. Ketika kita mengingat bahwa kita adalah bagian Tuhan, berarti kita menghargai apa yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang kita miliki saat ini, seluruh permata.
Apapun yang kamu miliki, apapun yang kamu rasakan, ingat. Sekecil apapun yang kamu miliki, itu adalah pemberian Tuhan. Syukuri. Orang yang mampu bersyukur akan menerima dan merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Harus bersyukur dengan menaklukkan keinginan daging kita. Dan bagaimana pula cara kita mengubah? Ya, mengubah itu tidak gampang loh. Pola pikir ini tadi. Sementara di dalam pikiran ini sudah melekat loh pendeta. Di dalam pikiran ini sudah itu mulu yang menjadi pikiran. Bagaimana cara mengubahnya? Mengubah pikiran adalah salah satunya mau melakukan. Tadi yang pertama saya bilang tinggalkan, bunuh semua keinginan-keinginan duniawi. Walaupun tidak semua, tapi kamu harus memprioritaskan sebagai anak Allah yang diberikan Tuhan atas segala apapun yang kita terima atas kebaikan Tuhan. Terus yang kedua ini mengubah mindset tadi, mengubah pola pikir. Bagaimana mungkin pola pikir ini bisa berubah? Paulus katakan bisa. Karena kamu tidak sama dengan dunia ini. Tubuhmu, hidupmu, apapun yang kamu miliki, serahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang sejati. Oleh karena itu bagaimana mengubah pikiran? Mengubah pikiran adalah sering-seringlah datang ke dokter. Dokternya bukan dokter duniawi, tapi dokter kita adalah sang pemilik kehidupan kita. Jangan minder permata. Jangan merasa kamu rendah. Jangan merasa kamu tidak berguna, tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu lebih berharga di mata Tuhan. Itu yang perlu kita kejar. Jangan cari bagaimana kedudukan kita berharga di mata manusia. Tapi di mata Tuhan. Itu adalah pemikiran yang perlu kita jalankan di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana juga permata itu bisa menggunakan media sosial sehingga tidak menimbulkan adanya overthinking tadi. Media sosial itu adalah anugerah pemberian Tuhan sehingga bisa melakukan apapun yang ada di media sosial pada saat sekarang ini. Masa kita bisa ditaklukkan oleh zaman ini? Harusnya kita dong yang menaklukkan. Tuhan katakan di dalam kitab Kejadian, taklukkan dan kuasai. Berarti mandat dan tugas kita hidup di dunia ini bukan untuk dikuasai teknologi kita ataupun media sosial. Tapi kita yang menguasai. Jangan sempat waktu kita, hati kita, pikiran kita tersita oleh hal-hal yang dituntut oleh masalah media sosial yang cukup berkembang dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu bagaimana selaku permata menyikapi hal yang demikian? Sehingga selama ini suka sekali membandingkan dirinya dengan orang lain. Itulah tipe-tipe yang masih melekat. Hal-hal yang membuat kita tidak percaya diri tadi. Dibandingkannya. Kalau kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa bangkit. Karena apa? Salah satu dampaknya adalah membunuh diri kita sendiri dari karakter kita. Yang kedua membuat kita sombong. Menganggap orang lain sepele, kita menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Menganggap diri kita lebih nomor satu daripada orang lain. Itu dua dampaknya. Kalau kita suka membanding-bandingkan. Tapi melalui PA Permata kita hari ini, walaupun timbul di dalam hati kalian permata terkadang ada keinginan untuk membanding-bandingkan. Saya seperti ini, saya lebih wah atau dan lain sebagainya. Hari ini permata diajak kuasailah dirimu. Walaupun ada kesempatan untuk membanding-bandingkan dirimu ataupun kamu sendiri membandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi kuasailah dirimu karena kamu lebih memiliki prioritas hidupmu adalah apa yang harus kulakukan Tuhan, segalanya berkenan di matamu. Karena aku lebih berharga daripada apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Oleh karena itu permata semuanya, kembalilah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Di mana selama ini apa yang terjadi di dalam kehidupan permata, ini saatnya saling mengingatkan agar kita di dalam kehidupan kita. Jangan sempat sesuai dengan tema kita hari ini. Sempat tidak ada rasa percaya diri kita. Tapi ketika kembali kita ke jalan yang benar sesuai dengan tuntutan Tuhan, pasti akan diubah insecure menjadi bersyukur.
Orang yang tidak percaya diri dan lemah merasa segala-galanya dia memiliki kekurangan. Tapi ketika dia mampu bersyukur kepada Tuhan, kelemahan itu satu kebahagiaan bagi dia. Kekurangan itu suatu hal yang membuatnya dia mampu melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Selamat mengikuti perpulungan permata. Semuanya kiranya firman Tuhan yang kami sampaikan menjadi berkat dan menguatkan seluruh anak-anak permata. Taklukkan media sosial dan teknologi karena lebih hebat kuasa Tuhan yang menyertai kamu semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak godaan yang mengikat bahkan bisa mengubah mindset anak-anak permata. Tapi Tuhan pada kesempatan ini di dalam perpulungan permata betul-betul melalui lawatan firman-Mu, apa yang menjadi renungan pada hari ini diingatkan seluruh permata agar mereka juga mengingat kembali bahwa jiwa, roh, tubuh mereka Tuhan selalu minta bagaimana persembahan yang sejati yang mereka tunjukkan kepada Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan agar berguna di dalam menjalankan segala kehidupan anak-anak permata. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih untuk pendeta atas firman yang telah diberikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga menjadikan kita menjadi permata yang lebih baik lagi. Menjadi permata yang lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial. Sehingga tidak ada rasa insecure yang melewati rasa bersyukur kita. Untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, mari kita angkat penyembahan kita dengan lagu Tenang Bersamamu. Terjatuh, ada tanganmu menopang, kau angkatku kembali, berjalan bersamamu. Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri. Lebih dari siapapun, Tuhan kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersama. Mari kita naikkan penyembahan kita sekali lagi dari awal. Saat ku terjatuh, ada tanganmu menopang, kau angkatku kembali,
hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, Kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku terasa bersama. Sama-sama kita katakan hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapa. Tuhan, Kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, Kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersama. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk persembahan online pada PP kita hari ini, teman-teman bisa melihat platform yang telah diberikan di grup Permata Renggonia masing-masing. Sambil memberikan persembahan, mari kita angkat KEE 385 ayat 1 dan 2, Babala Persembahan Si Merimna. Babala persembahan si merimna, ku ada pada penyembah. Babala korban puji si berharga, ku lebih harta si badia. Kata brena pasuna mantrina manusia. Kata brena pasuna terpuji gelar Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang kedua.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu sampai saat ini Tuhan. Baru saja kami memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami ini Tuhan agar layak di hadapan-Mu, berguna untuk kebaikan kami semua Tuhan dan bisa mempermuliakan nama-Mu di bumi dan di surga. Sebentar kami ingin melanjutkan ibadah PP kita pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan ibadah kami sampai dengan akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk dalam kedua syafaat, mari sama-sama kita dengarkan persembahan pujian dari pengurus Permata Klasis. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhan yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Senandung dari geluhku, bantu meneguh langkahmu. Ku capai perdalanku, Tuhan nemani geluhku, jika tanganku berteguh. Sekarang tiba saatnya kita memasuki doa syafaat kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada kesempatan ini, Permata GBKP Cisalak Tuhan sudah percayakan untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan perpulungan Permata di bulan September ini. Agar senantiasa melalui pelayanan yang sudah dilaksanakan pada hari ini, di mana kurang dan lebihnya Bapa, Engkau yang menyempurnakan oleh kuasa-Mu yang menanamkan satu hal kebaikan bagi setiap orang yang menerima lawatan firman-Mu. Jadikan momen ini Tuhan mengubah cara berpikir, memberikan semangat kepada seluruh Permata, agar Permata mampu mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupannya. Mereka tidak dipengaruhi oleh dunia Tuhan,
Tapi mereka sudah diubahkan cara berpikir mereka dan sikap kehidupan mereka dari kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan bagi seluruh permata. Pada saat ini kami juga mau berdoa buat tuan rumah perpulungan Permata Oktober, yaitu Permata Cijantung, agar senantiasa dalam persiapan mereka, apapun persiapan yang mereka lakukan tentunya itu adalah membutuhkan waktu. Di dalam persiapan ini kami mau Tuhan hadir, membimbing permata-permata terkhusus sebagai tuan rumah Permata GBKP Cijantung. Mari Tuhan berikan mereka kesatuan hati dan pikiran agar di dalam mempersiapkan sebagai tuan rumah untuk bulan Oktober mereka diberkati atas segala persiapannya. Kesehatian dan pelayanan pengurus Permata Runggun, Klasis hingga pusat. Kami mau berdoa Tuhan, orang-orang yang sudah Tuhan pilih, orang-orang yang sudah Tuhan pakai di dalam kepengurusan Permata, mulai tingkat Runggun sampai ke pusat. Tentunya kami mau berdoa buat semua kepengurusan ini. Apapun dan bagaimana kondisi seluruh kepengurusan ini Tuhan. Satu hati, satu pikiran di dalam menjalankan tugas di dalam kepengurusan Permata adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan. Bagaimana pikiran mereka diubahkan, tujuan mereka untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam pelayanan mereka. Mereka tidak mengenal lelah, mereka harus bisa membagi waktu, mereka harus berkorban secara perasaan dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan, orang yang sudah Engkau pilih pasti Tuhan urus dan berkati kehidupannya. Kesehatan seluruh permata, kami mau berdoa pada kesempatan ini agar seluruh permata Tuhan melalui kesehatan tubuh, roh dan jiwanya, Tuhan akan berkati dan memberikan sehingga kesehatan yang mereka terima daripada Tuhan, mereka bisa pakai untuk hal yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu juga buat studi pekerjaan dan pasangan hidup permata. Kiranya dalam keberadaan seluruh permata tersebut, dalam studi pekerjaan dan pasangan hidup kami percaya Tuhan, ketika kami sudah menyerahkan kepadamu, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Sehingga melalui tuntunan dan kuasa-Mu, anak-anak kami permata, seluruh permata mendapatkan kekuatan dan jalan yang benar melalui tuntunan kuasa-Mu. Begitu juga pemerintahan Republik Indonesia, mulai dari tingkat pusat sampai daerah, untuk memimpin negara Republik Indonesia pada saat ini Tuhan, membutuhkan kesiapan hati, mental dan pikiran yang sehat. Agar senantiasa seluruh pemerintahan Republik Indonesia, dimanapun berada, kiranya kuasa-Mu Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan, agar mereka mampu menjadi pemimpin yang bisa menjadi pola anutan dan mengubah sikap kehidupan tatanan masyarakat Indonesia semuanya. Begitu juga dengan Tanah Karo, dengan masalah pergumulan yang terjadi, erupsi Gunung Sinabung. Pada saat ini juga kami rindu mendoakan saudara-saudara kami, agar apapun dampak yang terjadi di Tanah Karo, menjadi satu hal pergumulan kami bersama Tuhan. Kami memiliki satu hati dan pikiran untuk berserah kepadamu, agar senantiasa ketika Engkau memberikan solusi atas apapun yang terjadi saat ini, agar senantiasa orang yang tinggal di Tanah Karo, Tuhan berikan kesehatan dan kecukupan secara jasmani dan rohaninya. Begitu juga kami rindu berdoa buat seluruh umat beragama di Indonesia. Kerukunan adalah salah satu kekuatan Bapa. Agar bagaimana umat beragama rukun, tentram hidupnya, ini adalah salah satu benteng yang bisa dipakai di dalam menjalankan interrelasi di tengah-tengah masyarakat. Berkati keinginan kami yang baik tersebut. Kegiatan-kegiatan program kerja permata di tiap runggun, tentunya masalah COVID banyak sekali hal yang terkendala. Tapi ada kemajuan teknologi yang bisa membantu kegiatan permata tersebut. Tolong Tuhan pakai sarana dan prasarana yang dipakai untuk program kerja permata di setiap runggun di sejajaran Klasis ini. Untuk kegiatan kebaktian dan proker di GBKP dan tingkat runggun hingga Modramen. Tentunya kegiatan program kerja yang harus mereka ikuti Tuhan bisa terlaksana dengan baik dan memikirkan apa yang harus mereka kerjakan. Tuhan sertai dan berikan hikmat dan kesempatan yang bisa mereka pakai. Begitu juga dengan perdamaian dan ketentraman di tiap daerah di Indonesia hingga seluruh dunia. Kami tentram dan damai ketika kami mengandalkan Engkau. Kami tetap melekat hidup bersama-Mu Tuhan. Nyatakan ini juga adalah salah satu yang perlu kami imani di dalam kehidupan kami.
termasuk di Indonesia bahkan seluruh dunia. Untuk penanganan dan pemilihan situasi dan kondisi pandemik, ini juga kami selalu berdoa agar pemerintah tenaga medis tetap diberkati oleh Tuhan, agar senantiasa bisa dilakukan penanganan pertolongan untuk memulihkan bahkan menjalankan tugas kemanusiaan ini. Berkati segala tim medis dan para pasien yang dirawat Tuhan mereka, agar mereka kuat dan sehat di dalam perlindungan Tuhan. Persiapan untuk KKI juga, agar senantiasa persiapan KKI ini juga Tuhan berkati seluruh permata yang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Sarana dan prasarana yang mereka pakai juga Tuhan berkati sehingga tidak ada kendala apapun, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Untuk orang tua permata semuanya Tuhan, agar diberikan kesehatan dan rezeki melalui kesehatan buat seluruh orang tua anak-anak kami permata. Itu adalah satu kebahagiaan di tengah-tengah keluarga yang bisa mereka rasakan. Dan mereka masih bisa menerima rezeki yang berasal dari Tuhan sebagai ucapan syukur yang bisa mereka rasakan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan kami panjatkan di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam doa Bapa kami dan menerima berkat Tuhan, mari kita naikkan penyembahan kita sekali lagi dengan menyanyikan lagu Layaklah Segala Bangsa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sama-sama kita kata layaklah segala bangsa. Layaklah
Marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan untuk menyertai kehidupan saudara hari ini dan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Allah Bapa akan dianugerahkan bagi kamu sekalian dan tetap menyertai kehidupan kamu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah PP kita sudah selesai, tapi sebelum itu mari kita ambil sikap teduh kita, mari kita bersatu dalam saat teduh. Ibadah PP kita selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah pada bulan September ini. Sampai jumpa di PP bulan Oktober. Tuhan Yesus memberkati.